merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bisa dilihat di gambar. Sebentar. Ini adalah sebentar. Jadi ini adalah gambar dari tuberkulosis, di mana ini adalah pewarnaan gel Nielsen, di mana bakterinya akan terwarnai merah dan untuk backgroundnya akan terwarnai biru. Selain menyerang paru-paru, tuberkulosis juga dapat menyerang eh, organ-organ tubuh lain seperti ginjal, tulang, otak, dan kelenjar getah bening. Untuk TB ekstrapulmo ini biasanya jarang terjadi, namun di beberapa kasus sering kita jumpai juga. Untuk program nasionalnya, untuk pemeriksaan TB ini diantaranya ada mikroskopis, biakan dengan cara dikultur, kemudian ada uji kepekaan dengan fenotip, kemudian molekuler dengan PCR, kemudian ada rapid. Selain itu, ada beberapa teknologi seperti TCM yang direkomendasikan oleh WHO. Di antaranya adalah GenExpert, kemudian Turen, kemudian BDMax. Untuk program yang ada di Indonesia saat ini adalah GenExpert. GenExpert sendiri saat ini sudah menyebar di Indonesia karena merupakan program pemerintah dan biasanya sudah terdapat di puskesmas. Selanjutnya ini adalah alur dari diagnostik TB dan TBRO. Bisa kita lihat di sini adalah 4 terduga dari TB. Bisa dari TB yang didiagnosis dengan alat TCM, dengan BTA, dan ada semua jenis terduga TB. Kemudian pasien yang tidak respon pengobatan. Ini adalah pasien pernah didiagnosis TB, tetapi dia tidak melakukan pengobatan dengan benar. Nah, dari keempat terduga ini, kemudian dilakukan pemeriksaan TCM. Hasilnya bermacam-macam, bisa dia MTB positif, rifampicin resisten, MTB positif, rifampicin sensitif, kemudian MTB positif, rifampicin intermediate, kemudian negatif, dan hasil yang error, invalid, dan no result. Untuk yang MTB positif rifampicin resisten, ini biasanya dilakukan pengobatan dengan TBRO karena dia udah resisten terhadap rifampicin. Kemudian untuk rifampicin sensitif, ini biasanya dilakukan pengobatan lini 1 dulu, namun dilanjutkan dengan uji resistensi INH. Bila dari uji INH ini dia positif, maka dilakukan pengobatan dengan TBRO. Untuk MTB positif rifampicin intermediate, dilakukan pemeriksaan ulang dengan sputum baru. Jadi pasien nanti akan mengambil sampel baru, kemudian dilakukan pemeriksaan eh, yang kedua dengan sampel sputum yang baru. Untuk MTB negatif, kemudian dilakukan pemeriksaan radiologi. Kalau dari penampakan radiologi terlihat abnormalitas paru, kemudian dilakukan pengobatan TB sensitif obat atau SO. Kalau tidak ada gambaran dari radiologi, kemudian diinterpretasikan dia bukan TBC. Dan untuk ketiga hasil yang no result, error, dan invalid, harus dilakukan pemeriksaan ulang. Namun ketiga jenis pemeriksaan yang hasilnya ini maksimal dilakukan pengulangan 1 kali.
Teman-teman, ini adalah alat dari Gen Expert. Biasanya ini adalah program dari pemerintah yang telah diberikan kepada puskesmas di Indonesia. Jadi kebanyakan puskesmas di Indonesia telah memiliki alat ini, Gen Expert. Biasanya dia cuma 4 modelnya, cuma 4 ini. Ada dia, jadi satu alat itu cuma bisa saat running 4 kali, 4 kali sampel. 1, 2, 3, dan 4. Sebenarnya ada bermacam-macam jenis Gen Expert, ada yang 8 dan ada yang 32. Tapi di rumah sakit sendiri yang besar biasanya terima alat yang lebih besar. Kalau untuk di puskesmas, dia biasanya hanya yang model 4 ini. Biasanya udah satu paket dengan PC atau laptop dan scanner. Kemudian untuk BMHP-nya yang berwarna biru ini adalah cartridge namanya. Nanti ini adalah sampel yang akan dimasukkan ke dalam mesinnya. Biasanya semua BMHP ini sudah dari pemerintah. Jadi semuanya ini, pemeriksaan ini adalah gratis dan cuma pasien biasanya cuma bayar pendaftaran aja. Nah, di dalam Gen Expert ini dia memiliki prop yang dilakukan seperti PCR, tapi penggunaannya lebih mudah dan lebih gampang dilakukan. Kemudian dari Gen Expert ini juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah MTB rifampicin. Ini biasa yang sering dipakai. Dia dapat mendeteksi MTB dan resistensi rifampicin. Yang sebelahnya MTB rifampicin ultra, dia hampir sama dengan MTB rifampicin, tetapi dia masa pengerjaannya lebih cepat dibanding dengan MTB rifampicin yang biasa. Kemudian ini adalah expert MDR, ini untuk pemeriksaan pasien TB yang telah resisten obat atau TBRO. Nah, alat ini memiliki kelemahan, walaupun dia sudah bagus penggunaannya dengan PCR, tapi dia masih memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, pemeriksaan TCM Gen Expert tidak ditujukan untuk menentukan keberhasilan dan pemantauan pengobatan. Hal ini karena Gen Expert ini kadang belum tentu kita periksa pertama positif, yang kedua positif. Biasanya tergantung dari sampel yang dikirimkan oleh pasien tersebut. Sering kali terjadi pada saat pemeriksaan pertama dia positif dan yang kedua dia negatif. Dan yang ketiga bisa jadi dia positif. Jadi uh, tidak pasti, tergantung dari sampel yang dibawa oleh pasien tersebut. Yang kedua, hasil negatif tidak memikirkan kemungkinan TB. Seperti yang tadi, jadi sebenarnya pasien itu positif, tetapi karena sampel yang dibawanya jelek, contohnya seputumnya tidak ada dan cuma air liur aja, jadi mesin mendeteksi itu adalah negatif, padahal dia TB-nya positif. Yang ketiga, hasil positif tidak selalu mengindikasikan keberadaan mikroorganisme hidup. Alat Gen Expert ini kan adalah hampir mirip dengan PCR. Jadi untuk mikroorganisme dari TB-nya tersebut kita matikan dahulu melalui regen yang ada di dalam cartridge. Jadi bisa jadi di dalam sputum tersebut untuk bakterinya sudah mati, tapi ada komponen dari bakteri tersebut seperti uh, Mycobacterium tuberculosis kan adalah DNA ya. Jadi DNA-nya masih ada, jadi masih terdeteksi walaupun organismenya itu telah mati. Yang keempat, deteksi MTB kompleks dipengaruhi oleh, gimana? Lanjut ya. Deteksi MTB kompleks dipengaruhi oleh jumlah mikroorganisme dalam spesimen. Hasil sangat dipengaruhi cara pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan spesimen. Ini adalah handling dari spesimen sangat mempengaruhi dari hasil yang dihasilkan nantinya. Contohnya pengumpulan salah, pengelolaan salah, dan penyimpanan salah bisa mempengaruhi hasil dari TCM ini. Yang kelima, kinerja pemeriksaan TCM Gen Expert tergantung dari kemampuan petugas laboratorium dan kepatuhan terhadap instruksi kerja.
Jadi untuk seorang yang analis yang akan melakukan TCM Gen Expert, dia harus di training dahulu agar dia tahu mana itu instruksi kerja yang benar dan yang salah, sehingga false positif dan false negatif nanti bisa ditekan. Kemudian yang keenam, dokter yang mengambil keputusan medis harus menginterpretasikan hasil pemeriksaan TCM Gen Expert sesuai dengan riwayat medis. Jadi seperti kejadian tadi, jadi dia yang pertama positif, yang kedua negatif, yang ketiga positif lagi, makanya dokter harus mengecek dari riwayat pasien tersebut melakukan Gen Expert. Yang ke selanjutnya adalah kelebihannya. Kelebihannya ini ada beberapa dari alat TCM ini. Yang pertama, dia sensitivitasnya sangat tinggi karena dia basicnya adalah basic PCR. Jadi tingkat sensitivitasnya dia sangat tinggi. Yang kedua, hasil pemeriksaan dapat diketahui dalam waktu kurang lebih 2 jam. Untuk TCM yang ultra itu bisa sekitar 1,5 jam udah selesai. Jadi pemeriksaan ini sangat cepat dibanding pemeriksaan yang lainnya. Kemudian dapat digunakan untuk mengetahui hasil resistensi terhadap rifampicin. Gen expert ini dia bisa mengetahui resistensi sampai dengan rifampicin. Untuk yang TCM yang MTB, rifampicin, dan ultra. Untuk yang SDR dia bisa mengetahui resistensi terhadap INH. Kemudian tingkat biosafety-nya rendah karena proses pengerjaannya sangat mudah, cuma ditambah-tambah, kemudian tinggal masukkan ke dalam alat. Kemudian yang keenam itu sampel yang digunakan mudah didapat dan mudah diproses. Sampelnya ini kan ada beberapa macam seperti sputum. Sampel yang paling baik untuk pemeriksaan TB adalah sputum. Sehingga untuk mengambil sampel tersebut cukup gampang ya daripada pengambilan seperti darah atau yang lainnya. Kemudian selain untuk TBC, pemeriksaan TCM dan expert ini dapat dilakukan untuk pemeriksaan non-TB. Contohnya ada HIV, hepatitis B, dan C, COVID, MRSA, HPV, dan ada BCR ABL. Untuk yang program pemerintah saat ini masih terbatas pada TCM TB dan TCM HIV. Kalau untuk yang lain masih belum masuk ke dalam program pemerintah. Selanjutnya ke peranalisis. Jadi syarat sampel pasien diterima di laboratorium rujukan TCM itu yang pertama ada data permohonan pasien telah masuk ke dalam sistem SITB. Jadi di dalam uh, pemeriksaan TCM ini ada sistem namanya SITB. Jadi setiap puskesmas yang mau mengirim sampel ke dalam rumah sakit rujukan atau puskesmas yang mau melakukan pemeriksaan TCM sendiri, dia harus memasukkan data pasien dan data-data lainnya ke dalam sistem namanya SITB. Kemudian yang kedua, sampel sputum yang dikirim ke laboratorium harus berjumlah 2 pot yang berisi minimal 2 mili dan sampel dalam kondisi baik. Biasanya biasanya kita dari rumah sakit akan memberikan standar. Jadi kayak bila puskesmas mengirim sampel itu harus ada 2 pot sputum yang di dalamnya sekitar 1 sampai 2 mili dan harus sputum ya bukan liur. Yang ketiga terdapat form TB05 yang biasanya ditulis dari puskesmas pengirim. Kemudian identitas sampel dan form harus sesuai, jadi harus ada nomor identitas sampel dan form TB05 tadi. Yang selanjutnya, petugas laboratorium berhak untuk menolak spesimen disebabkan karena yang pertama, wadah tas spesimen tidak memenuhi persyaratan. Contohnya, wadah sputum yang tidak diletakkan di wadah pot sputum, tetapi malah diletakkan ke dalam pot urin atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, medium transport untuk spesimen non-dahak tidak sesuai. Misalnya spesimen pus dalam medium semi-solid
Yang ketiga, identitas spesimen tidak ada dan tidak sesuai. Nah, ini bisa menyulitkan kita karena bingung kita ini sampelnya siapa dan dari mana. Selanjutnya yang keempat, permohonan SITB belum diinput lebih dari 24 jam setelah spesimen tiba di laboratorium. Nah, selanjutnya adalah sampel pemeriksaan TCM. Sampel pemeriksaan TCM paling baik yaitu adalah sputum atau dahak. Sampel ini memiliki sensitivitas dan spesifisitas lebih tinggi daripada sampel yang lain, sampel non sputum yang lainnya. Untuk penyimpanan, biasanya disimpan pada 2 sampai 8 derajat Celcius. Itu bisa disimpan selama 7 hari sejak pengumpulan spesimen. Untuk di suhu ruang yang kurang dari 35 derajat Celcius itu maksimal 3 hari sejak pengumpulan spesimen. Kemudian yang sampel selanjutnya untuk sampel non sputum itu bisa diambil dari cairan lambung, LCS, cairan otak, cairan sendi, biopsi, aspirat kelenjar getah bening, jaringan bisa, kemudian bal atau bilasan lambung, kemudian ada cairan pleura, dan yang terakhir adalah feses. Ini adalah prosedur pengumpulan sampel. Yang pertama, harus disediakan pot dahak steril bertutup minimal 4 bulir dan bermulut lebar. Ini adalah contoh dari pot dahak. Kemudian tulis nama pasien dan nomor identitas spesimen dahak pada dinding pot sesuai dengan aturan penamaan. Jadi nanti identitas dan nama pasien biasanya ditulis biasanya pakai barcode kalau di rumah sakit. Kalaupun di puskesmas tidak ada, biasanya ditulis tangan dengan kode dan di belakangnya ditulis nama pasiennya. Untuk pengumpulan spesimen dahak dilakukan di tempat khusus berdahak atau sputum booth. Ini adalah contoh sputum booth yang berada di beberapa rumah sakit. Jadi dia di ruang terbuka karena dia menghindari aerosol. Bila saat kita mengeluarkan dahak terjadi aerosol di sekitar itu, maka eh, aerosolnya bisa langsung ke bawah atau terbawa. Kalau di ruang tertutup nanti bisa mengontaminasi pasien yang lainnya. Yang keempat, bila memakai gigi palsu, lepaskan sebelum berkumur, kemudian kumur dengan air mineral sebelum mengeluarkan dahak. Untuk mengeluarkan dahaknya, tarik napas dalam sebanyak 2-3 kali. Setiap kali hembuskan napas dengan kuat. Kemudian letakkan pot dahak yang sudah dibuka dekat dengan mulut. Kemudian batukan dengan keras dari dalam dada dan keluarkan dahak ke dalam pot. Kemudian setelah keluar, tutup langsung pot dahak dengan rapat, kemudian hindari terjadi tumpahan atau mengotori bagian luar wadah. Untuk pemeriksaan TCM biasanya membutuhkan minimal 1 mili untuk pemeriksaan. Kemudian bersihkan mulut dengan tisu dan buang tisu pada tempat sampah infeksius tertutup yang sudah disediakan. Kemudian yang terakhir, cuci tangan dengan air mengalir. Ini untuk prosedur pengemasan dan pengiriman spesimen. Biasanya untuk pengemasan itu dilakukan oleh analis dari puskesmas bila ingin mengirim ke rumah sakit rujukan. Untuk pengirimannya biasanya dilakukan dengan kurir pos, Pak Pos. Uh, Sebenarnya untuk program ini, untuk pengirimannya sudah bekerja dengan Pos Indonesia. Jadi kita tinggal melakukan input di dalam sistem SITB, kemudian nanti Vaskes atau rumah sakit yang menerima, dia langsung bisa dapat menerima dengan menekan OK di dalam sistem SITB. Baru nanti akan datang kurir dari Pak Pos, kemudian mengambil uh, sampel tersebut dan dikirimkan ke dalam rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang lainnya. Ini untuk pengemasan, pot spesimen ditutup rapat dan disegel dengan parafilm. Jadi pot tadi kita parafilm bagian atasnya untuk menghindari tumbuhan.
Kemudian pot spesimen dimasukkan ke dalam kantong plastik klip berisi 1 lembar tisu. Pastikan klip tertutup sempurna dan rapikan dan dengan ikat dengan karet gelang. Kemudian yang ketiga, masukkan kantong plastik yang telah berisi pot terduga TBC ke dalam full box atau styrofoam box. Nah, biasanya kita kalau di rumah sakit biasanya pakai styrofoam, kemudian dimasukkan ice pack atau ice cube yang dingin, kemudian dimasukkan spesimen tadi ke dalam styrofoamnya. Setelah itu di dalam styrofoam kita supaya tidak dia goyang-goyang kemana-mana bisa dimasukkan kertas-kertas bekas atau yang penting sesuatu yang tidak membuat spesimen itu goyang-goyang. Setelah itu tutup full box styrofoam pasti dengan rapat, rekatkan lakban bening di sekeliling tutupnya, kemudian tempelkan label tanda arah panah ke atas, jadi tidak boleh dibalik-balik saat pengiriman. Yang ketujuh, masukkan lembar rujukan permintaan pemeriksaan laboratorium ke dalam amplop. Ini contoh amplopnya, yang di dalamnya ada pengirim dan penerima. Kemudian masukkan amplop ke dalam kantong plastik klip dan tempelkan amplop ini ke di atas styrofoamnya, baru dilakban. Dan biasanya ditempel dengan tanda ini tidak boleh terbaik dan dia rawan pecah. Kemudian tinggal menunggu nanti Pak Posnya akan datang untuk mengambil dan mengirim paket tersebut. Yang selanjutnya adalah pengelolaan spesimen. Dari untuk mengelola spesimen, yang pertama beri label identitas pada setiap cartridge. Kemudian bukalah penutup pot dahak, tambah sampel reagent. Ini adalah contoh sampel reagentnya. Di sini ini berisi 8 mili sampel reagent yang dapat digunakan 1 kali pemeriksaan. Kemudian setelah dibuka tutupnya, kita tambahkan sampel reagent ini sebanyak 1 kali volume sampel. Jadi kalau sampelnya itu 1 mili, kita tambahinnya 1 mili juga dari sampel reagent ini. Kemudian tutup kembali pot dahak, kemudian kocok dengan kuat campuran dahak dan sampel reagent menjadi homogen. Untuk mengocoknya biasanya kita tidak langsung dikocok atas ke bawah ya. Jadi dia tetap di bawah tetapi diputar-putar seperti angka 8. Jadi kayak kita letakkan di meja terus kita putar seperti angka 8 seperti ini. Kalau dikocok ke atas bawah itu bisa nanti menimbulkan aerosol. Kemudian bila masih ada gumpalan, kocok kembali agar campuran dahak dan semenjak menjadi homogen sempurna dan biarkan selama 5 menit pada suhu kamar. Biasanya sekitar 5 sampai 10 menit sampai dahak tersebut mencair. Setelah itu kita buka tutup cartridge-nya. Ini adalah cartridge. Sebelum itu kita juga nomori cartridge ini sesuai dengan sampel yang tadi. Misal sampel tadi kodenya A50. Kita harus tulis di cartridge ini, tapi tidak boleh di depan ya karena ada barcode-nya. Biasanya kita tulis di samping dengan A50 agar tidak tertukar. Setelah itu kita buka penutup cartridge. Ini adalah tutupnya. Kemudian masukkan ke kita ambil sampel dan sampel reagent yang telah tercampur dengan pipet ini 2 mili. Jadi nanti di pipet ini ada garis penanda bahwa itu 2 mili. Untuk sampelnya ini tidak boleh kurang dari 2 mili. Jadi kita harus kalau lebih nggak apa-apa, tapi kalau kurang jangan. Kalau kurang bisa menyebabkan hasil menjadi error. Kemudian ambil sampelnya, baru kita masukkan sampel tadi ke dalam melalui lubang yang ini. Setelah itu, cartridge kita tutup dan secara perlahan. Kemudian cartridge ini tidak boleh, setelah ditutup tidak boleh terbalik. Kemudian kita bawa ke dalam alat TCM-nya dan kita masukkan ke dalam alat.
Biasanya dengan kita memasukkan, nanti bisa yang pertama kita scan dulu, scan dari barcode tadi, nanti akan muncul ini, tampilan seperti ini, baru kita isi NIK, kode unik TB, SITB, nomor registrasi lab, nama pasien, kemudian nama terduga dan asal rujukan dari puskesmas mana atau rumah sakit mana. Setelah itu kita scan barcode-nya, muncul ini, kemudian kita masukkan ke dalam mesinnya. Kalau mesinnya sudah kelip-kelip, baru kita masukkan dan kita start di sini, start test. Baru pemeriksaan akan dimulai pada mesin itu selama lebih kurang 1,5 jam. Nah, alat ini bisa sekali running 4 sampel. Jadi setiap cartridge ini hanya bisa digunakan 1 kali dan alat ini cuma bisa running 4 sampel. Tapi bagusnya dari alat ini dia bekerja sendiri-sendiri. Jadi kalau kita cuma punya sampel 1, kita cuma pakai cartridge yang ini saja, yang A1. Kalau 2, jadi kita pakai 1, 2. Atau kebalikannya dari sini bisa 1, 2. Bebas dari pilihan mana, bisa dipilih dari modul yang akan dipilih. Kemudian setiap kali kita running, kita bisa mengecek progres dari running tersebut. Bisa dilihat di sini, remaining test time. Ini 1 jam 50 menit. Ini untuk MTB rifampicin yang biasa, bukan yang ultra. Dia waktunya hampir 2 jam. Kalau yang ultra bisa 1,5 jam. Jadi nanti kita bisa tahu kapan ini akan selesai, 10 menit lagi atau 5 menit lagi gitu. Nah, ini adalah contoh hasil dari running tadi. Teman-teman cukup lihat yang di kolom ini aja, yang berwarna merah dan warna hijau. MTB detect height dan rifampicin resistant not detect. Teman-teman tidak perlu melihat kurva karena kurva ini sudah diinterpretasikan oleh mesin dengan hasil ini. Jadi teman-teman cukup melihat hasil yang di test result dengan hasil yang tertera di sini. Ini adalah contoh hasil MTB detect height. Jadi MTB-nya dia terdeteksi, jadi dia positif TB, tapi untuk rifampicin resistennya dia not detect. Artinya dia masih sensitif terhadap rifampicin. Jadi pasien ini kemungkinan besar pengobatannya masih menggunakan pengobatan SO atau S sensitif obat. Nah, ini adalah beberapa hasil yang bisa dihasilkan dari Gen Expert. Yang pertama ini ada MTB detect, rifampicin detect. Jadi MTB-nya terdeteksi, rifampicin resistennya terdeteksi, interpretasinya DNA MTB terdeteksi, artinya dia positif TB. Kemudian mutasi gen RPOB terdeteksi, kemungkinan besar resisten terhadap rifampicin. Untuk tindak lanjutnya, dia pasti akan dilakukan pengobatan TB-RO atau resisten obat. Kemudian untuk yang kedua, MTB detect, rifampicin resistant not detect. MTB-nya dia terdeteksi, tapi untuk resistensinya dia tidak terdeteksi. Jadi kemungkinan besar sensitif terhadap rifampicin, bisa dilanjutkan dengan pengobatan sensitif obat. Kemudian MTB detect, rifampicin indeterminate. DNA MTB-nya terdeteksi, artinya dia positif TB, tapi untuk rifampicinnya dia masih bingung antara iya dan tidak. Maka dilakukan pengulangan 1 kali dari sampel baru atau sekutum baru. Kemudian MTB not detect, artinya DNA MTB tidak terdeteksi, otomatis resistensinya tidak terdeteksi juga. Jadi dia adalah hasil negatif. Yang kedua, hasil invalid biasanya disebabkan karena uh, antara DNA MTB terdeteksi dan tidak terdeteksi. Jadi mesinnya masih menganggap bingung dari antara terdeteksi atau tidak terdeteksi.
Kalau terjadi invalid, biasanya kita lakukan pengulangan satu kali. Hasil invalid ini biasanya muncul pada saat uh, running setelah selesai. Berbeda dengan hasil error ini biasanya terjadi sekitar 5 menit atau 10 menit setelah running. Kalau untuk hasil error ini jadi harus dilakukan pengulangan. Dan untuk no result sama keberadaan DNA MTB tidak dapat ditentukan karena data reaksi PCR tidak mencukupi, harus dilakukan pengulangan. Tapi untuk pengulangan dari ketiga jenis ini, invalid, error, dan no result ini maksimal dilakukan pengulangan satu kali. Ini adalah hasil contoh dari hasil positif. Ini ada MTB detect high, rifampicin resistant not detect, artinya dia TB terdeteksi, tapi resistensinya tidak terdeteksi, maka dilanjutkan pengobatan SO. Nah, ini adalah MTB detect high, sedangkan rifampicin resistennya tidak terdeteksi, maka dilanjutkan pengobatan RO atau resisten obat. Untuk hasil positif sendiri, ada yang lainnya yang selanjutnya ini ada MTB detect medium. Jadi dia sama-sama positif, tapi jumlah dari MTB-nya ini lebih rendah dibanding yang high tadi. Tetapi rifampicin-nya tidak terdeteksi sama dengan yang tadi. Selain itu hasil positif juga ada yang very low dan low. Ini contoh dari very low, MTB detect very low dan MTB detect low. Untuk TB-nya dia positif, tapi untuk resistensi rifampicin-nya dia negatif. Jadi dilakukan pengobatan SO, sensitif obat. Yang ini adalah contoh hasil negatif, MTB not detect. Yang ini adalah hasil invalid, contoh hasil invalid dan hasil error. Untuk hasil invalid biasanya terjadi setelah proses gen expert sampai dengan selesai. Berbeda dengan error, bisa dilihat ini kan masih ada kurva-kurva sampai dengan siklus ke-40. Kalau untuk hasil error, biasanya dia awal-awal sekitar 5 sampai 10 menit dia sudah muncul error dan cartridge-nya akan terbuka. Untuk errornya, biasanya di deskripsinya bisa ada ini di error di sini, di tampilan tab error ini kita bisa melihat itu error karena apa. Contohnya error itu nanti ada kodenya. Ini contohnya 5006 itu prop check gagal. Jadi di dalam cartridge itu ada yang prop, di dalam propnya itu tidak terdeteksi. Makanya dia penyebab dari error ini. Selain itu penyebab error juga banyak, bisa disebabkan karena jumlah dari sampel yang masuk ke dalam cartridge tadi kurang dari 2 mili. Selain itu putum yang telah ditambahkan dengan sampel reagent itu masih menggumpal menggumpal atau belum cair. Jadi gumpalan itu bisa menyumbat dari saluran yang ada di dalam cartridge sehingga bisa menyebabkan error juga. Setelah didapatkan hasil tersebut, kemudian analis yang ada di rumah sakit atau di puskesmas bisa memasukkan hasil tersebut ke dalam sistem nasional SITB. Ini contoh dari sistemnya. Jadi nanti tiap rumah sakit memiliki username dan sandi sendiri. Nanti hasil bisa diinput di sini sehingga satu Indonesia bisa melihat hasil dari pemeriksaan tersebut. Hal ini terjadi karena misal kalau ada pasien yang pindah alamat atau pindah tempat bisa uh, terrecord. Jadi hasil dari pemeriksaan itu bisa dilihat di seluruh puskesmas atau rumah sakit se-Indonesia. Itu aja yang bisa saya sampaikan kayaknya. Sebentar. Kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, saya persilakan.